Oke, teman-teman, kita akan mulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Mohon maaf ya, nggak bisa tadi pagi. Insya Allah untuk setiap pembelajarannya Bu Nova, baik fisiologi atau metodologi keperawatan anestesiologi, sepertinya sih Bu Nova bisanya hari Sabtu yang free, karena Bu Nova Senin sampai Jumat itu full ada kegiatan yang lain gitu ya. Jadi semoga teman-teman semua bisa meluangkan waktunya khusus untuk perkuliahan Bu Nova baik fisiologi maupun metokep itu di hari Sabtu ya. Teman-teman yang tidak ada kendala dengan video, mohon untuk dinyalakan videonya. Ini masih 87. Total sekitar ada berapa ya? Total ABCD berarti sekitar 200-an. Ya. Rata-rata berapa sih satu kelas ya? 208 kalau nggak salah, satu angkatan. Oke, masih banyak yang belum join ya. Oke. Kita tunggu dulu deh sebentar, 5-10 menit dulu deh. Siapkan catatan. Mohon untuk siapkan catatan, saya berikan waktu 2 menit untuk mengambil catatan. Karena saya tidak akan share screen, tapi saya akan menyampaikan poin-poin dari apa yang akan kita pelajari pada kan ini saya kurang 2 kali pertemuan ya untuk metodologi keperawatan anestesia, kurang 2 pertemuan sehingga mohon untuk dicatat poin-poin yang nanti akan saya berikan karena ini kan kita 2 jam ya. Saya hanya diberikan 100 menit untuk membicarakan masalah yang banyak banget yang harus kita sampaikan, sehingga saya tidak akan, ini ada 72 slide di saya, yang harus kita selesaikan dalam waktu 2 kali pertemuan. Lanjut ya, sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke. Teman-teman, ini yang akan kita, teman-teman yang tidak ada bermasalah dengan sinyal, mohon untuk diaktifkan videonya. Jadi yang akan kita pelajari pada kesempatan kita siang hari ini adalah terkait dengan proses asuhan, ya, proses asuhan keperawatan anestesi. Jadi ini hampir sama dengan kalau kita sebagai seorang dokter itu kita menegakkan diagnosa.
Tapi berbeda diagnosa yang kita susun dengan diagnosanya dokter itu berbeda, ya, berbeda. Jadi ada perbedaannya, ya. Nah, tahapan-tahapan yang nanti harus teman-teman angkat itu adalah ada suatu proses yang harus teman-teman lalui. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Jadi yang namanya proses asuhan, kita judulnya ini ya, saya share dulu ya. Judulnya teman-teman tulis dulu aja. Jadi Bu Nova sambil mendikte aja, supaya kenapa? Karena ini slide-nya banyak banget. Kalau Bu Nova tuangkan semuanya, teman-teman nanti takutnya bingung. Nah, silakan tulis saja proses asuhan dan penerapannya dalam praktek kepenataan keprofesionalan ya, atau kepenataan profesional. Sekali-kali mencatat ya, kembali ke SMA. SMA kan sering banget mencatat ya. Sudah? Judulnya udah ditulis? Oke, udah ya. Oke, saya stop share. Teman-teman, ini adalah sebagai bekal nanti teman-teman akan mengangkat diagnosa kepada pasien. Jadi, proses asuhan ini itu apa sih yang dimaksud dengan konsep proses asuhan keperawatan anestesiologi? Adalah suatu langkah-langkah sistematis, tulis ya. Apa sih konsep proses keperawatan anestesi? Pelan-pelan. Saya pilihkan slide set yang penting aja. Langkah-langkah sistematis, sudah. Untuk menentukan masalah klien itu klien ya, tulisannya klien. Klien itu sama dengan pasien, ya. Jadi langkah-langkah sistematis untuk menentukan masalah pasien, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi ada berapa? Ada 5 tahapan. Ingat ya, proses asuhan keperawatan anestesiologi, karena Anda outcome-nya adalah penata anestesi, perawatan anestesiologi dengan outcome penata anestesi itu ada 5. Pengkajian itu sama dengan menentukan masalah. Anda tidak akan bisa menetapkan diagnosa kepenataan anestesi sebelum Anda menemukan masalah apa yang ada di pasien. Paham? Jadi Anda harus melakukan pengkajian dulu. Pengkajian. Yang kedua, diagnosis. Ya. Yang ketiga, intervensi. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Oke, saya ulangi ya. 5 tahapan proses asuhan atau proses keperawatan anestesiologi. Jadi nanti Anda akan, kalau Anda nanti mengelola pasien, kalau Anda sudah praktek, nanti Anda akan mengelola pasien. Ya, wajib mengelola pasien yang nanti akan dilaporkan ke kami. Ya, itu adalah asuhan keperawatan anestesi pada Tuan A dengan misalnya sekseo sesaria dengan general anestesi, misalnya begitu. Ya. Jadi langkah-langkah sistematisnya atau konsep proses keperawatan anestesi atau proses kepenataan anestesi itu ada 5. 1, apa Wahyu?
Wahyu Dwi Prakoso yang pertama apa? Prosesnya, tahapan yang pertama? Wahyu Dwi Prakoso? Letela. Mbak Diah wes? Mbak Diah Rahmawati? Bu, proses asuhannya pertama pengkajian, kedua diagnosis, yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi, Bu. Ya, good. Ya. Kalau Anda dengar kata-kata intervensi, itu sama dengan nama lainnya apa intervensi? Nama lainnya? Rencana. Ya, pintar. Rencana. Kalau melaksanakan sama dengan namanya apa? Ya, implementasi. Ya, good. Kemudian evaluasi, ya. Ini sudah Anda dapatkan pada semester sebelumnya? Belum? Oke. Berarti maksudnya kalau sudah pernah dengar, Bu Nova akan yang penting-penting aja gitu. Nah, teman-teman, dalam membuat suatu menyusun asuhan, itu ada beberapa aspek, ada beberapa prinsip yang harus teman-teman perhatikan. 1. Sasarannya itu bukan hanya pasien. Sasarannya adalah pasien itu disebut apa? Individu. Jadi sasaran asuhan, jadi kita itu, jadi setiap profesi itu memiliki asuhan sendiri ya. Setiap profesi itu memiliki diagnosa sendiri. Diagnosa kita berbeda dengan diagnosa ahli gizi. Diagnosa kita berbeda dengan diagnosa farmasi. Berbeda dengan diagnosa bidan. Berbeda dengan diagnosa apa tuh tadi? Farmasi, gizi, dokter. Ya, cuman kita hampir sama dengan diagnosa keperawatan, tapi is different. Oke? Ya, kita hampir sama dengan diagnosa keperawatan, tapi berbeda. Kenapa, Bu? Kok hampir sama tapi berbeda? Karena sejarahnya Anda sudah pernah tahu ya bahwa penata anestesi itu dulu masih berada di bawah naungan PPNI. Oke? Paham ya? PPNI itu organisasinya perawat. Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Sejarahnya, kalau kita mau flashback lagi sejarahnya. Tapi mulai tahun 1983-an, nah kita sudah mempunyai organisasi sendiri. Yang tadinya itu organisasi kita Ikatan Perawat Anestesi, jadi masih berada di PPNI, kemudian menjadi Ikatan Perawat Anestesi Indonesia. Sekarang kita berubah menjadi Ikatan Penata Anestesi Indonesia. Ya. Nah, sehingga mau tidak mau kita masih ada bau-baunya perawat, tapi berbeda profesi. Paham maksud Bu Nova ya? Jadi tidak usah loh kok gimana gitu ya, karena memang begitu. Sama dengan bidan kok. Bidan itu dulu juga di bawah PPNI. Perawat gigi itu juga dulu di bawah PPNI. Radiologi sama, itu juga dulu di bawah PPNI juga. Jadi wes PPNI wes wakeh di ini PPNI kabeh gitu ya dulu ya itu. Nah, sekarang kita sudah ini ya, sudah mempunyai batang tubuh sendiri, kita sudah mempunyai organisasi sendiri. Nah, sehingga sasaran yang pertama ya, sasaran kita dalam melakukan proses kepenataan anestesi yang pertama adalah individu yaitu pasien, yang kedua keluarga, dan yang ketiga masyarakat. Oke. Jadi nanti kalau Anda melakukan asuhan, itu yang mau atasi jangan cuman pasiennya tok. Paham maksud saya? Nek keluarganya cemas terkait dengan kondisi pasiennya misalnya, ikut cemas, berarti ya cemas di keluarganya. Anda harus tetap menenangkan Pak keluarganya juga. Gitu, ya, gitu. Jadi sasarannya begitu. Terus kemudian bukan hanya kepada individu yang sakit saja.
Tahapan yang kedua, bersifat terus-menerus. Jadi kalau ditanya, apa sih sifat atau karakteristik atau aspek lah boleh ya, dari proses asuhan kepenataan anestesi? Yang pertama dari sasaran, berarti individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua itu bersifat terus-menerus. Tidak hanya dilakukan kepada individu yang sakit saja, tapi yang sehat juga. Bu, maksudnya gimana? Kok sehat, kok kita berikan asuhan? Iya, karena apa? Orang sehat itu kalau tidak kita jaga, dia akan mengalami perubahan perilaku. Ya. Jadi ya harus tetap kita perhatikan juga gitu ya. Kayak misalnya, oh pasiennya sudah mau pulang karena dia sudah sehat gitu. Ya tetap aja kita lakukan support. Nanti kalau di rumah bagaimana ya, lakukan discharge planning namanya ya. Jadi terus menerus. Yang ketiga itu sifatnya bersifat ilmiah. Ya, yang ketiga sifatnya ilmiah. Jadi Anda tidak boleh ngarang nanti. Anda nggak boleh ngarang menegakkan diagnosa atau diagnosis kepenataan anestesi. Anda ngarang inisiatif sendiri, tidak boleh. Harus ada dasarnya. Nah, dasarnya kita apa? Buku Linda Jual, karena kita masih pada acuan pakai buku Linda Jual. Bu, boleh enggak pakai Nanda, Bu, yang punya PPNI? Boleh, enggak apa-apa. Tapi kita tidak menyarankan. Tidak menyarankan, tapi nanti di dalam mata kuliah ini Anda tetap akan diajarkan. Kalau Anda mau pakai Nanda, sebaiknya pakai yang, kalau Anda mau pakai yang buku acuan diagnosa, kalau Anda mau pakai pakainya punya PPNI, Anda pakainya yang triple S aja. Yang SDKI, SLKI, dan SIKI. 3, triple. Pernah dengar enggak? Sudah pernah dengar ya? Karena untuk PPNI sendiri sekarang sudah enggak pakai Nanda. Sudah enggak pakai Nanda Niknok. Ya, asal teman-teman ketahui, PPNI sekarang sudah enggak pakai Nanda Niknok. Kenapa? Karena Nanda Niknok itu bukan standarnya Indonesia. Nanda Niknok itu untuk Amerika Utara, untuk perawat-perawat yang ada di Amerika Utara, sehingga Indonesia itu mempunyai standar sendiri yang disebut triple S tadi. Ya, dan lebih rumit Nanda Nik. Kalau Anda nanti buka-buka Noknik itu tebelnya minta ampun, ya tebel banget dan akan membuat Anda pusing. Tapi kalau triple S itu sudah enak dibaca bahasa Indonesia dan tidak terlalu tebel, enak dibaca pakai bukunya itu. Kalau memang di Linda Jual tidak lengkap, karena memang kita memang belum punya buku kitab suci sendiri. Ini sedang digodok oleh OP, sedang digodok oleh organisasi kita IPAI. Nanti insya Allah ke depannya kita akan punya buku kitab suci, sehingga nanti teman-teman pakai acuan yang nanti dari organisasi, sehingga tidak lagi pakai Linda Jual atau pakai triple S atau bahkan Nanda Noknik. Understand? Ya, itu kita berbicara bersifat ilmiah. Jadi ada buku acuannya. Ya, sekarang bersifat yang keempat adalah sistematis sifatnya. Apa itu sistematis? Jadi begini, kalau teman-teman itu mau menetapkan diagnosa atau mau menetapkan masalah pada pasien, misalnya begini, pasiennya habis dioperasi, ya selesai dioperasi, pasiennya sesar misalnya, selesai dioperasi dengan regional anestesi, dipindahlah ke ruang RR. Ternyata di ruang RR pasiennya muntah-muntah, ya pasiennya muntah-muntah. Kemungkinan besar akibat dari efek obat anestesi. Nah, pasiennya mual muntah itu Anda kan lakukan pengkajian anamnesis bahwa muntahnya berapa kali, sejak kapan, ya. Terus kemudian
ada pusing tidak, berapa tekanan darahnya, nadinya, RR-nya, suhunya, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, yang namanya sistematis itu, apa sih yang namanya sistematis itu, Chandra Ahmad? Menurut dirimu, sistematis itu sing kaya apa? Apa, Mas? Sistematis itu kayak mana, Mas? Artinya apa sih sistematis itu, Mas? Lah, malah off cam. Kurang ditanya sistematis, malah videonya dimatiin. Piye to Chandra ki? Ya, Chan, sistematis loh, kan sering kita dengar. Febi, barangkali Febi. Chandra, kamu tuh kalau ditanya nggak bisa jawab misalnya, ayo bilang aja mohon maaf Bu, belum tahu, nggak usah off cam, kabur itu namanya. Ya, Chandra ya. Febi, sistematis itu apa, Feb? Struktur mungkin, Bu. Ya, boleh struktur. Apalagi satu lagi yang mau berpendapat, apa itu sistematis? Sistematis. Oh, Urutan mungkin, Bu. apa Mbak Ginita? Ibu ada izin jawab. Ya, Kalau menurut Aziza, usaha untuk mengurangi sesuatu yang misalnya teratur logis gitu menjadi yang sesuatu yang utuh gitu, Bu, secara utuh. ya. Apa yang tadi dikatakan Mbak Nita, Mbak Aziza, Mbak Febi, benar ya. Sistematis itu berurutan. Kenapa? Jadi yang tadi Bu Nova sampaikan, ada pasien pasca operasi nyampe di RR kok dia mual-mual muntah-muntah, tekanan darahnya drop karena akibat dia kekurangan cairan kan, muntah-muntah itu. Lah, Anda mau menentukan dia masalah kekurangan cairan atau akan menentukan masalah yang lain misalnya, bisa nggak tanpa melakukan pengkajian dulu? Langsung tiba-tiba menentukan kekurangan volume cairan berhubungan dengan misalnya, atau kekurangan volume cairan tok masalahnya. Tanpa ada data turgornya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana, mukosa bibirnya kayak mana, pasiennya lemes atau enggak, kan enggak bisa. Jadi harus dimulai dari data dulu, harus ada data dulu. Masalah pasien bisa muncul kalau ada data. Sama dengan diagnosa dokter. Ya. Dokter tidak akan mengatakan bahwa tipes misalnya. Tipus abdominalis itu salah satu contoh diagnosa medis. Dokter tidak akan serta-merta menegakkan diagnosa tifus abdominalis, ya penyakit tipes, kalau pasiennya tidak mengatakan dia mual muntah, kayak ada peningkatan suhu, hasil laboratoriumnya bagaimana, dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan pasien, apa yang disampaikan keluarga, ada data lab, itu kan semuanya data. Itulah yang disebut pengkajian. Understand? Jadi setelah pengkajian, diagnosis, intervensi dulu, implementasi, baru evaluasi. Tidak boleh Anda bolak-balik. Bu, saya mau implementasi dulu, Bu. Pasiennya datang ke UGD, Bu. Pasiennya perdarahan, Bu, karena kecelakaan, fraktur. Wah, ini apa ini resiko shock nih gitu, karena perdarahannya banyak gitu. Langsung Anda berikan implementasi. Memang iya benar, harus Anda segera lakukan implementasi. Tidak lama-lama, entar dulu Bu, saya planningkan dulu, saya rencanakan dulu ini pasiennya mau diapain ya. Jangan berasumsi bahwa intervensi atau planning itu mikir dulu berapa menit, baru lakukan implementasi. Jadi intervensi dan implementasi itu menjadi satu kesatuan ya. Menjadi satu kesatuan. Di dalam dokumentasi itu terpisah. Misalnya gini, nanti kita akan bicarakan di poin intervensi dan implementasi tersendiri ya. Kita sekarang berbicara sifat dulu. Ini Bu Nova sedang berbicara bahwa harus lakukan sistematis. Nggak bisa Anda langsung tiba-tiba mak bedunduk ada mengangkat masalah nyeri tanpa ada data pasien yang
mengatakan nyeri atau tidak, pasiennya terlihat meringis kesakitan tidak, tanpa ada data berapa skalanya, berapa tekanan darahnya. Karena kalau nyeri itu kan biasanya tekanan darahnya naik, nadinya naik, nggak ada. Nah, itu nggak bisa. Ya, itu namanya sistematis. Jadi sifat proses penataan anestesi yang pertama adalah dari sasaran, individu, keluarga, masyarakat. Yang kedua, secara terus-menerus dilakukan pada individu yang sehat dan sakit, kemudian bersifat ilmiah, dan sistematis. Itu yang keempat. Understand? Ya. Next. Oke, sekarang kita akan berbicara terkait dengan langsung ke pengkajian deh. Menurut teman-teman, apa sih oke deh, kalau untuk fungsinya saya kira teman-teman sudah tahu lah ya. Untuk apa sih Bu? Kok ada proses itu? Kira-kira untuk apa ya? Kenapa ya Bu ada proses itu Bu? Gitu. Aduh, siapa nih lagi makan? Nabila, boleh di-mute dulu nak. Kok ada suara kerupuk, ruwak, ruwak, ruwak. Kluting, klunting suara piring. Nova aja belum makan, kalian udah makan. Nabila, kamu di mana? Udah waktunya makan siang ya? Sok makan ya. Yang mau makan boleh, minum kopi boleh ya. Santai aja, tapi tetap fokus ya. Tetap kalau suruh nyatet, dicatat. Kira-kira nih, menurut Christine deh. Christine, bisa on cam nggak Christine? Ya, Christine. Menurut Mbak Christine nih, tadi kan sudah Bu Nova berikan pengantar di awal ya. Kira-kira fungsinya untuk apa sih, Mbak, proses asuhan itu, Mbak? Kenapa sih kok kita harus sistematis, harus secara ilmiah, kemudian sasarannya itu harus jelas, kepada siapa aja kita berikan, gitu. Kira-kira dan harus dimulai dari ada data dulu, kemudian baru kita bisa menetapkan masalah pasien, harus kemudian kita intervensikan, implementasikan sampai kemudian terakhir kita evaluasi kegiatan kita atau tindakan yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Itu kira-kira berarti untuk apa? Kira-kira Christine? Fungsinya berarti untuk apa Christine? Apa tuh fungsi dari proses asuhan itu, Dok? Situmeang, Christine Situmeang. Yuk, apa kira-kira ada yang tahu? Menegakkan diagnosa, Bu. Menegakkan diagnosa. Nah, menegakkan diagnosa ya iya, fungsinya ya untuk untuk mengumpulkan data itu berarti fungsi dari pengkajian. Terus kemudian menentukan masalah pasien, menetapkan intervensi, menentukan implementasi, menetapkan apa itu evaluasi. Ya memang benar, tapi secara keseluruhan itu sebagai apa itu? Agar tidak salah memberikan obat. Nah, agar penanganan kita itu sesuai, Bu. Benar. Ya, Tidak menimbulkan ya, good. Sudah saya pegang supaya kita sesuai. Artinya, tadi yang dikatakan Mbak Anissa, Mbak Futu, Mbak Azizah atau yang lainnya tadi itu supaya kita tidak salah. Ya, supaya kita tidak salah. Artinya adalah fungsi dari proses asuhan itu adalah sebagai kerangka berpikir. Ya. Dan sebagai apa? Sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat. Ingat loh, apa bedanya tanggung jawab dan tanggung gugat? Ada yang tahu bedanya apa? Saya akan balik ke layar nomor 2. Mungkin Mbak Jihan, apa Mbak kira-kira? Menurut Mbak Jihan, apa beda tanggung jawab dan tanggung gugat, Mbak?
Ada yang tahu, teman-teman? Kira-kira? Ada yang mau menjawab? Boleh raise hand. Apa kira-kira bedanya Saya, tanggung? Bu. Ya, oke, Mas Wahyu. Silahkan, Mas Wahyu. Kalau untuk tanggung jawab itu untuk semua orang, kalau tanggung gugat itu untuk profesi yang dijalani, Bu. Untuk semua orang maksudnya gimana, Nang? Tanggung jawab yang untuk individu. Oh, Kalau yang tanggung gugat untuk itu yang profesi aja, Bu. Oke. Ada satu lagi? Terima kasih Mas Wahyu atas pendapat wae ora apa-apa, ora ono sing salah. Wis bener kabeh. Yuk. Siapa lagi yang mau berpendapat? Ini Jawab. ya, silahkan. Menurut saya kalau tanggung jawab itu berasal dari diri sendiri. Sing jawab siapa? Orang penggugat. Oh, itu Mbak dari Jihan, maaf ya. Badan hukum begitu, Bu. Oh iya, Dari good. hukum. Ya. Kalau tanggung jawab itu adalah sebagai jadi berbeda ya. Tanggung jawab itu adalah kewajiban kita sebagai seorang profesi, kita harus ngapain? Ya. Jadi antara hak dan kewajiban kan berbeda ya. Tanggung jawab itu ya sesuatu hal yang harus kita lakukan. Ya, sesuatu hal yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan profesi kita. Nek tanggung jawabnya kalian itu ABCD sebagai seorang penata anestesi, ya wewenangmu yaitu ABCD itu. Tapi kalau tanggung gugat itu ada hubungannya dengan nek kalau ndak Anda lakukan itu Anda akan berkenaan dengan hukum. Jadi kalau Anda itu nanti melakukan sebuah asuhan kepenataan anestesi, tapi kok Anda itu tidak sesuai dengan koridor, ya Anda akan berhadapan dengan hukum. Karena salah satu fungsi dari proses asuhan itu adalah kita pertanggungjawabkan secara hukum. Komplainan-komplainan dan lain sebagainya dari masyarakat, keluarga, atau pasien itu akan bisa menjerat kita ke aspek hukum. Ya. Jadi fungsinya adalah sebagai kerangka berpikir, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Ya. Oke. Sekarang kita akan berbicara pengkajian. Langsung ya. Ada yang mau mau berpendapat apa yang dimaksud dengan pengkajian? Aziza ingin berpendapat, Ibu. Yes, Kalau menurut Aziza, pengkajian itu kayak kita mengumpulkan data-data pasien, kayak data objektifnya, subjektif gitu, Bu, sebelum ya. kita mengambil itu. Ya, good. Jadi yang namanya pengkajian itu sama dengan anamnesis, itu adalah pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Nah, kalau kita mau berbicara pengumpulan data, berarti kita akan berbicara ada jenis data, ada sumber data. Tadi yang dikatakan Mbak Asisah betul. Data objektif dan data subjektif. Data objektif dan data subjektif itu adalah jenis data. Ya. Jenis data itu data subjektif dan data objektif. Apa sih bedanya? Ada yang tahu? Silahkan. Aziza izin menjawab, Ibu. Silahkan, Mbak Aziza. Data objektif itu kayak misalnya kayak kita tekanan darahnya gitu dari kitanya. Kalau data subjektif itu data yang bisa dilihat, Ibu, kayak misalnya pasien terlihat pucat gitu, Bu. Itu data apa? Subjektif. Subjektif. Oke. Terima kasih Mbak Aziza. Ada pendapat lain? Yuk. Apa bedanya data objektif dan subjektif? Misalnya begini. Subjektif. Subjektivitas.
objektivitas. Saya menilai, saya memberikan nilai itu saya harus objektif. Ya. Kemudian si A ini dia sopan ya, dia santun. Tapi kok nilainya dia kurang bagus. Ya sudahlah, saya kasih tambahan nilai gitu. Berarti itu subjektif. Nah, apa bedanya di dua hal itu? Ada yang mau berpendapat? Ya, Mbak Yuniar barangkali? Ibu, ngapunten, ini ada teman-teman yang belum bisa masuk katanya, Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Oh ya, Iya, di mana ya? Saya bisa melihatnya. Partisipan kah? Oh ya, soalnya nek wes ngobrol nggak kelihatan tuh mana yang belum di-edit. Oke, makasih Mbak. ya terima kasih, Bu. Yuk, diingetin aja kalau ada yang belum. Soalnya nggak terlihat saya. Oke. Silahkan, ada yang mau berpendapat apa bedanya? Data subjektif merupakan keluhan klien, Bu. Kalau Oke. objektif itu yang didapatkan oleh kayak diamati oleh pasien kayak gitu, Bu. Diamati oleh pasien atau diamati Pasien, oleh ini sama ininya, Bu, setelah dokternya gitu, Bu. ya, sama petugas kesehatan ya. Ya. Jadi betul, terima kasih Mbak Anissa, terima kasih tadi Mbak Aziza juga sudah membantu menjawab. Jadi kalau kita mau berbicara jenis data, itu ada dua, data objektif dan data subjektif. Data subjektif itu apa? Data yang disampaikan oleh pasien atau keluarga, atau siapapun yang lain, yang disampaikan. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh pihak pasien. Pihak pasien itu ya boleh siapa? Boleh pasien itu sendiri, boleh keluarganya, atau boleh kalau misalnya dia diantar, ditemukan oleh orang lain di jalan karena tidak ada keluarganya, pasiennya dalam keadaan tidak sadar, pokoknya diambil oleh orang lain, itu berarti data subjektif. Data subjektif tidak melalui pengukuran atau tidak melalui pemeriksaan. Ya, data subjektif murni diambil dari pernyataan dari pihak pasien, keluarga, atau siapapun. Tapi kalau data objektif adalah data yang diperoleh dari hasil observasi atau pengukuran. Jangan kebalik. Ya, jangan kebalik. Kalau misalnya ada kasus begini. Pasien datang ke UGD, seorang laki-laki umur 27 tahun datang ke UGD dengan pos KLL atau habis kecelakaan, diantar oleh keluarganya. Terdapat fraktur pada femur sepertiga distal misalnya, atau terdapat patah tulang atau robek jaringan di paha bagian kanan. Nah, terdapat robek bagian kanan di paha kanan itu data objektif atau data subjektif? Saya ulang. Objektif, Bu. Ya, objektif. Karena Anda yang melihat tampak robek jaringan, tampak ada luka. Itu berarti data objektif. Berdasarkan hasil monitoring TTV diperoleh tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, RR 16 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Masuk data objektif atau subjektif? Objektif. DO. Pasien mengatakan nyeri pada bagian luka robeknya.
pasien tampak meringis kesakitan dan memegangin bagian paha kanannya dengan skala 8. Oke. Mana yang termasuk objektif, mana yang termasuk subjektif? Yang merasa nyeri. Yang aktifnya nyeri, delapannya yang objektif. Nyerinya subjektif. Pasien mengatakan nyeri berarti masuk ke Subjektif. subjektif. Oke. Tampak meringis kesakitan memegangi paha kanannya? Subjektif. Subjektif. Tampak meringis kesakitan memegangi paha kanannya? Objektif, Bu. Subjektif. DS apa DO? DO. DO. O apa S? DO. DO. DS, Bu. S. Oke, yang S siapa tadi? Mbak Jihan ya? Ibu. Oke, Mbak Aziza. Oke, kenapa masuk ke S, Mbak Aziza? Karena itu tampak kita yang nampak dari pasiennya gitu, Bu. Kalau objektif tadi kan kayak pengukuran, itu kan belum pengukuran, cuma kayak kita ngelihat dia tampak nyeri gitu, Bu. Kalau menurut Oke. Aziza gitu. Oke, terima kasih Mbak Aziza. Sama Mbak Jihan mau berpendapat sama atau ada pendapat lain? Mbak Jihan? Tampak memegangi, tampak pasien tampak meringis kesakitan sambil memegangin paha kanannya. S apa O? S. Oke, kenapa S? Kenapa ya? S pokoknya S wae, Bu. Oke, yang O silakan. Yang O? Mbak siapa? Anissa, Chandra atau yang lain? Mau open mic? Sudah open mic berarti mau bicara biasanya. Saya Silakan. mau berpendapat, Bu. Oke, silakan Mbak Futu. Kenapa kalau menurut saya itu objektif? Soalnya kan tadi pasien itu kayak meringis memegangi kakinya ya, Bu. Nah, jadi kan bukan seolah, jadi perawat itu melihat loh, kayak memeriksa bahwa ya pasien itu merasakan kesakitan kayak gitu. Jadi kayak ada pemeriksaan sekilas kayak gitu. Oke. Mungkin, Bu. Oke, good. Jadi, apapun yang dilihat oleh petugas kesehatan tampak. Tadi kan saya sudah bilang, data objektif itu data yang diperoleh dari hasil observasi, pengamatan, pengukuran. Berarti nek pasien tampak meringis kesakitan, itu kan kita lihat bahwa dia itu, aduh, sakit, aduh, gitu. Kan ada yang melihat petugas kesehatan, kan? Berarti apa? Objektif. Oh ya, gitu. Oke, tadi Mbak Azah itu Bu, karena kan itu tidak dengan pengukuran. Maksudnya objektif itu pokoknya yang kita lihat. Pokoknya yang kita lihat itu objektif. Ya, makanya yang namanya data itu dikatakan valid itu kalau ada dua. DS-nya ada, DO-nya ada. Kecuali kalau pasiennya penurunan kesadaran, tidak bisa dia mengatakan kan, ya sudah berarti hanya data objektif aja. Tapi asal itu valid, sudah menunjang masalah, ya tidak apa-apa. Paham ya? Nah, pasien tampak meringis kesakitan memegangi bagian paha kanannya. Berarti kan kita lihat, kita observasi, berarti objektif. Dengan skala 8. Sekarang saya tanya, dengan skala 8, Anda mau masukkan ke DS apa DO? DO. 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 DO KB? DS. DS. Oke. Saya minta, sing jawab kok iki ketok apa liane ora ono, ini ada 100 sekian orang sing jawab cuman siji loro telu papat lima tok. Yuk. Mbak Andriani, oke, silahkan Mbak Andriani, mau coba jawab. Salah ora apa-apa, sepenting bicara wae. Ibu masuk ke subjektif karena itu dirasakan oleh pasien, jadi kita tidak merasakannya. Oke. Misalkan kita tanya ke pasiennya dari 0 sampai 10, kira-kira berapa, kan itu dijawab sama si pasiennya kan 8, berarti ya yang ngerasainnya pasiennya bukan kita. Oke, good. Terima kasih Mbak Indri. Satu lagi pendapat yang mengatakan itu DO? Ingat loh ya, jawaban Anda nggak ada yang salah loh. Silahkan. Ada yang mau berpendapat bahwa dengan skala 8,
Itu mau DO atau DS? Ayo. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, DO. DO Mbak Data Widi. objektif. Oke, Ya, kenapa data Mbak? objektif. Karena kan kita sudah mengamati dan kita lihat, oh ini pasiennya ternyata mengalami nyeri di tingkat ke-8 skala nyerinya gitu. Berarti nyeri sekali bagi dia kayak gitu. Jadi dia nggak langsung menyampaikan ke kita. Maksudnya dia tidak mengatakan gitu. Jadi harusnya bukan DS, harusnya DO. Karena hasil pengamatan. Oke, Gitu, Bu. good. Terima kasih. Makasih. Oke, jangan bingung ya. Sekarang apa yang dikatakan Mbak Widi dan apa yang dikatakan Mbak Indri, semuanya benar. Ya. Kenapa Bu benar? Bahwa karena ini masih menjadi pro dan kontra ya. Masih menjadi pro dan kontra apakah skala nyeri itu akan dimasukkan ke DO atau DS. Tinggal bagaimana cara kita memandangnya saja. Bulanan nanti kalau misalnya saya tuliskan di DS benar atau salah? Betul. Bu, kalau saya tuliskan itu sebagai data di DO benar atau salah? Betul. Tergantung cara penulisan Anda. Kenapa? Dua-duanya bisa masuk. Karena skala itu kita tidak bisa mengatakan dia 8, kita tidak bisa menjudge dia 2, 3, 4, 5, sampai 10, kalau pasiennya tidak bilang. Paham? Skala 8, lah 8 ki saka sapa? Walaupun dia merintih kesakitan, tapi bisa saja dia 7 atau 6. Tapi kan dia mengatakannya kan dia 8. Berarti subjektif. Masuk. Understand? Ibu maaf tadi kenapa Ibu? Soalnya tadi Aziza kendala sinyal. Pas Ibu ngomong kenapa dia bisa jadi objektif tadi apabila kayak mana Ibu? Maaf Ibu bisa ulang nggak Bu? Oh iya belum. Oh ya. Ya. Jadi intinya satu, untuk skala nyeri itu memang masih menjadi pro dan kontra. Apakah dia akan masuk ke dalam data subjektif atau data objektif? Skala nyeri itu bisa masuk dua-duanya. Tergantung dari cara kita dokumentasinya. Nanti saya berikan contoh. Kenapa? Kenapa Bu itu bisa masuk data subjektif? Karena untuk kita melakukan pengkajian nyeri itu kan PQRST. S itu adalah severe, tingkat keparahan. Tingkat keparahan bisa diukur dengan menggunakan pengkajian pengkajian nyeri kan Anda tahu ya alat ukurnya ya. Ada FAS, FAS, ada NRS, numeric rating scale, ada FLACC, banyak. Artinya adalah kita untuk menentukan skala itu pakai instrumen alat ukur. Itulah kenapa nyeri juga masuk ke dalam DO. Paham? Jadi gimana Bu kalau kita mau menentukan itu masuk ke dalam DS dan masuk ke dalam DO? Pasien mengatakan skala 8. Berarti Anda akan masukkan kemana? Subjektif. Subjektif, iya. Nek pendokumentasianmu itu adalah pasien mengatakan skala 8, subjektif. Tapi kalau misalnya Anda pendokumentasiannya adalah skala 8, masuk ke dalam objektif. Oke, paham? Kenapa masuk ke dalam dua-duanya, Bu? Karena satu, saya ulangi ya, kenapa masuk ke dalam dua-duanya? Karena untuk skala itu, saya bicara yang subjektif dulu. Mengapa masuk ke subjektif? Karena skala tidak akan bisa tanpa ada pernyataan dari pasien. Pak, Bapak skalanya nyerinya di angka berapa? Saya ibaratkan 0 itu tidak nyeri ya Pak. 10 itu nyeri yang sangat berat. Di antara 0 sampai 10 yang antara tidak nyeri sampai dengan nyeri berat itu Bapak di angka berapa Pak? Kalau misalnya 1 sampai 3 itu ringan, 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 10 berat, Bapak di angka berapa?
oh saya di angka 8, sakit banget. Itu kita tidak bisa mendapatkan data di angka 8 itu nek pasiennya tidak bilang. Itulah kenapa skala itu bisa masuk ke data subjektif. Asal pendokumentasianmu nanti itu adalah pasien mengatakan skala nyeri 8. Tapi kalau salah nggak Bu kalau saya tuliskan di DO? Enggak salah. Karena memang untuk Anda mau menentukan skala nyeri itu 0 sampai 10 itu adalah namanya kan apa? NRS kan, numeric rating scale. Itu alat ukur namanya. Jadi ada instrumennya khusus. Namanya NRS itu tadi. Sehingga itulah kenapa dengan alat ukur inilah gitu disebut sebagai data objektif. Paham ya? Tapi biasanya itu ada pendokumentasian yang mengkategorikan dia, Bu, apakah kita masukkan dua-duanya? Enggak, pilih saja salah satu. Kalau di DS Anda sudah mengatakan pasien mengatakan skala 8, ya DO-nya enggak usah lagi. Skala 8 enggak usah dituliskan. Paham? Kalau Anda tidak mau mengatakan pasien mengatakan skala 8 di DS, ya berarti DO-nya harus Anda munculkan. Skala 8. Pasien tampak meringis kesakitan, dengan skala 8. DS-nya tidak perlu lagi pasien mengatakan skala 8 tidak perlu. Paham nggak? Cuman bedanya kalau Anda mau memasukkan ke DO, berarti jangan ada kata-kata pasien mengatakan. Cukup aja selesai skala 8. Itu. Paham? Ya, oke. Itu kita berbicara di pengkajian jenis data. Jenis data ada yang mau disampaikan? Kita nanti sampai 12:30 ya. Jenis data ada yang mau? Ya, silakan Mbak Indri. Maaf, tadi ada yang belum bisa masuk katanya Bu di ACC. Hah? Belum ACC? Iya. Oh, 8 orang ya. Oke. Udah ya, Mbak? Udah nih, udah taat semua. Ya, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, jenis data ada yang mau disampaikan? Tanyakan? Ya, Ibu mau tanya. Ya, silahkan Mbak Yuni. Kan pengukuran skala nyeri itu ada yang menggunakan Wong-Baker Face itu loh, Bu. Digunakan biasanya untuk lansia. Itu Anak. kita kan bisa lihat ya anak lansia itu kita bisa kan melalui wajah, raut wajah. Berarti itu masih termasuk objektif ya, Bu? Ya, Karena kalau kan itu kita objektif. melihat. Ya, betul. Good. Oke, makasih Bu. Ya, berarti artinya kalau Anda mau pakai Wong-Baker ya, yang Anda memang perlu observasi skala misalnya 5 gitu ya, karena anaknya nangis gitu ya, pasien tampak menangis dengan skala nyeri 5. Berarti ya udah langsung dia masuk ke objektif gitu. Karena pasiennya kan enggak bilang gitu. Tapi kalau misalnya untuk dewasa atau apa, kalau Anda mau mengatakan pasien mengatakan skala 8, berarti ada kata-kata mengatakan. Nah, itu jelas sudah masuk ke dalam subjektif. Oke, paham? Any question? Not yet? Mau Ya. tanya lagi. Ya, tadi kan itu mengenai skala nyeri ya, yang bisa ditaruh di DS atau DO. Ya. Kalau misalkan yang lain antara dua itu, maksudnya misalkan tingkat apa gitu Bu, yang bisa masuk di DS atau DO gitu, antara keduanya, selain daripada skala nyeri. Bentar. Jadi kita bisa menentukan, oh dia harusnya masuk DS atau masuk DO, kayak gitu, biar nggak salah untuk dokumentasinya nanti. Maksudnya Anda minta contoh yang memang ini benar DO, memang ini benar DS? Iya, yang mana DO. Maksudnya yang bisa kedua-duanya. Kayak skala nyeri kan bisa kedua-duanya. Bisa di DS, bisa juga di DO. Maksudnya selain daripada skala nyeri, apakah ada contoh lain Bu yang bisa kayak gitu? Oke, sebentar. Kalau kita mau lihat terkait dengan skor upfell,
ya untuk menentukan pasiennya. Jadi ini ada lagi yang ini. Ntar dulu, saya admit dulu. Oke. Contohnya Anda mau menentukan berapa skor apfel ya, atau skor atau derajat mual muntah yang ada di pasien, ya. Ya, bisa juga Bu kayak gitu. Ya, Contohnya gitu. seperti itu. Ya, itu sama Mbak. Jadi gini, pokoknya intinya gini. Untuk melihat kalau skala itu kan memang harus kita kaji ya, harus kita kaji bahwa dia itu pernyataannya sampai di skala mana derajatnya. Tapi kalau misalnya skor apfel, misalnya dia apakah dia masuk derajat 1, 2 atau 3 itu objektif. Kekuatan otot juga objektif. Kemudian apalagi ya Mbak ya? Kalau tingkat kesadaran itu kan S, verbal, motorik itu jelas objektif tingkat kesadaran Ya, karena objektif. tidak ada kata-kata pernyataan dari pasien. Kalau skor apfel misalnya mualnya berapa kali, nah itu bisa masuk Mbak dua-duanya. Misalnya gini, Oh, jadi misalnya gini, jadi yang namanya derajat mual muntah itu dia misalnya nih, ini saya berikan contoh ya Mbak ya, saya berikan contoh begini. Ya, baik Bu, nggak apa-apa. Dikatakan derajat 1 itu kalau dia ada mual tapi tidak ada muntah. 0 itu tidak ada mual, tidak ada muntah. Ya. 1 itu mual tidak muntah. Baik. 2 pasien ada muntah tanpa ada mual. Tanpa mual berarti ada muntah. Kan berarti artinya kan contohnya langsung gitu aja loh. Tidak langsung ada refleks langsung muntah gitu tanpa ada disertai mual. Ini contoh misalnya. Kemudian yang keempat mual dan muntah. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk mau mengkaji derajat mual muntah misalnya, orang yang bisa mengatakan mual itu siapa? Bapak mual atau tidak? Kalau iya pasien, karena kita tidak bisa observasi, ya kan? Terus kemudian muntahnya, Bapak muntah berapa kali? Oh, saya muntah dalam 1 jam terakhir saya muntah 3 kali. Kalau itu datanya, berarti Anda akan masukkan kemana? Walaupun Anda pakai instrumen skor apfel misalnya. Subjektif. Subjektif, ya. Subjektif. Ya. Karena yang dia katakan. Ya, tapi bisa nggak Bu, derajat ini saya masukkan ke dalam objektif? Bisa, kalau dalam 1 jam yang sudah dikatakan oleh pasien, tadi kan pasien mengatakan, saya muntah 1 jam terakhir 3 kali. Ya kan? Tapi kalau misalnya Anda melakukan observasi sendiri bahwa memang selama 1 jam itu ada 3 kali, ya berarti itu masuk data objektif. Paham nggak? Ya. Paham, Bu, paham. Intinya adalah itu data itu Anda dapatkan dari pasien atau saya sih yang observasi gitu aja. Kalau memang itu Anda dapatkan memang dari dua-duanya, bisa masuk dua-duanya. Kalau itu hanya Anda dapatkan dari saya hanya observasi saja. Pasiennya tidak bilang, pokoknya saya lakukan observasi selama 6 jam, 1 jam terakhir kok dia 3 kali, ya berarti nanti dituliskan, dimasukkan ke dalam data objektif, pasien tampak muntah 3 kali dalam 1 jam. Baik. Paham? Iya. Nah, gitu. Berarti untuk kata-katanya saja berarti kita ubah. Iya, pinter banget. Baik. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ingat, karena apa? Salah satu fungsi dari proses asuhan itu sebagai tanggung gugat. Apapun yang pasien katakan, apapun yang Anda lihat harus didokumentasikan. Kalau Anda tidak melakukan observasi,
tapi itu hanya berasal dari pasien saja, ya sudah, berarti Anda masukkan hanya di data subjektif saja. Jangan sekali-kali pasien tampak muntah, padahal Anda tidak melakukan observasi atau Anda tidak melihat bahwa pasiennya muntah. Itu hanya didasarkan pada keluhan pasiennya saja. Paham? Makanya dari itu, namanya subjektif itu harus divalidasi dengan objektif supaya dua-duanya valid. Misalnya begini, saya akan mengangkat diagnosa bahwa Mbak Nur Fatihtus Saadah, tanggal teman jenengane. Saya akan mengatakan Mbak Nur Fatihtus ini dia memiliki masalah kekurangan nutrisi. Contoh ya Mbak Fatus, ya contoh ya. Saya akan mengangkat masalah Mbak Fatus mengalami kekurangan nutrisi. Ya, saya hanya punya data Mbak Fatus ini mengatakan tidak nafsu makan. Ya, saya punya data Mbak Fatus ini tidak nafsu makan saja. Kalau hanya pernyataan seperti itu, Anda semuanya 100 berapa orang nih? 108 orang ini, Anda percaya nggak dengan kesimpulan saya bahwa Mbak Fatih itu kekurangan nutrisi? Percaya nggak? Enggak. Nggak percaya, karena apa? Datanya nggak valid. Masa cuma data S aja, data subjektif Mbak Fatih mengatakan saya tidak nafsu makan, langsung saya akan menjudge bahwa Mbak Fatih itu kekurangan nutrisi? No, nggak bisa. Sama dengan nanti asuhan yang masalah yang Anda angkat nanti ke pasien. Harus valid. Ya berarti gimana Bu supaya data itu valid? Ya berarti harus dikaji sama Mbak Fatih lebih lanjut. Kaji lagi Mbak Fatih, ada mual muntah enggak? Ada Bu, oke. Kalau ada berapa kali sehari? Oke, ada berarti pasien mengatakan tidak nafsu makan, mual muntah 3 kali. Pertanyaan saya, cukupkah hanya data subjektif itu tanpa ada data objektif Anda percaya bahwa Mbak Fatih itu mengalami nutrisi kurang? Jangan langsung percaya sama pasien. Anda berarti harus melakukan observasi. Oh, berarti saya harus cek nih, benar nggak sih bahwa Mbak Fatih ini dia nutrisinya kurang. Saya akan lihat konjungtivanya pucat enggak? Berat badannya turun enggak? Oh, hasil PHB-nya berapa toh? Itu kan data objektif untuk menunjang masalah yang akan Anda angkat nanti. Sama dengan nyeri. Misalnya begini. Pasiennya, misalnya ya, pasien mengatakan nyeri. Pertanyaan saya, Anda percaya nggak kalau pasiennya nyeri? Terus kemudian Anda angkat nyeri akut gitu. Tidak. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Tidak boleh. Iya, nggak boleh. Berarti harus ada data objektifnya untuk menunjang bahwa memang pasien itu nyeri dengan cara Anda observasi. Dia nyeri, dia mengatakan nyeri, tapi kok ketawa-tawa sih? Sinkron enggak? Enggak sinkron. Yuk langsung percaya. Berarti kita angkat nyeri akut enggak? Tidak. Enggak. Enggak usah diangkat nyeri akut. Pasiennya, aduh nyeri, perut saya nyeri gitu. Kok pasien dia bisa beraktivitas kemana-mana, bisa ketawa ketiwi. Meringis kesakitan juga enggak. Oke deh, saya cek deh nadinya sama tekanan darahnya. Karena orang kalau tekanan darah sama nyeri itu kan tekanan darah sama nadinya cenderung meningkat. Entah itu sedikit, tapi pasti ada kecenderungan meningkat. Oke, saya cek. Tapi normal-normal wae. Udah, berarti enggak usah diangkat. Paham maksud saya ya? Nah, contohnya begitu ya. Itu adalah jenis data. Nah, kita masih akan berbicara pengkajian yang kedua adalah sumber data. Ya, jenis data kan nanti objektif. Sekarang kita bicara sumber data. Nah, kalau misalnya pasien
seorang laki-laki 36 tahun dibawa ke UGD dengan rencana misalnya dia kecelakaan lah ya, kecelakaan pos KLL, rencana amputasi sito ya, maksudnya harus dilakukan tindakan amputasi segera gitu ya, karena terjadi fraktur multiple ya yang kompleks dan lain sebagainya misalnya. Pasien tampak terjadi penurunan kesadaran. Tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 105 kali per menit. RR 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Berdasarkan pernyataan dari keluarga yang mengantar, pasien sudah terjadi penurunan kesadaran sejak di TKP. Ya. Berdasarkan hasil laboratorium, HB-nya sekian, hematokrit sekian, hitung massa perdarahan sekian. Nah, sekarang saya akan tanya, mana yang masuk ke dalam, jadi sumber data itu kita ada 3. Sumber data primer, sekunder, tersier. Primer itu kalau langsung dari pasien. Ya. Primer langsung dari pasien. Sekunder itu berarti dari data catatan apapun. Entah data rekam medik lah, entah laporan tertulis apalah gitu. Kalau tersier berarti data yang diambil dari selain pasien, entah itu dia keluarganya yang mengantar, apakah orang lain atau pimpinannya atau siapapun, itu berarti tersier. Itu sumber data. Paham ya? Primer langsung ke pasien, sekunder itu berarti dari catatan, laporan catatan apapun, rekam medis kah atau apapun, tersier itu berarti dari orang lain. Kalau contoh data yang tadi saya sampaikan tadi, pasien 37 tahun datang dengan pos KLL, rencana operasi amputasi sito, ya, pasien tampak terjadi penurunan kesadaran dengan tekanan darah sekian, nadi sekian, RR sekian, suhu sekian, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, HB sekian, hematokrit sekian, bla 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 bla. Pertanyaan saya, apakah ada di kasus tersebut data primernya? Sumber primernya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, karena kenapa? Pasiennya Tidak sadarkan diri pasiennya. Iya, pinter. Pasiennya tidak sadar. Adakah data sekundernya? Ada, Bu. ada. Ada apa? Data apa? Data sekundernya? Hasil Yang laboratorium. pengecekan Ya, laboratorium. Ya, laboratorium. Terus kemudian, adakah data tersiernya? Ada. Ada apa? Yang dari keluarga. Mengatakan Ya, dari keluarganya mengatakan bahwa pasien terjadi penurunan kesadaran sejak di TKP. Understand? Oke. Ya, Bu. Oke, kita lanjut ke kurang 15 menit lagi ya. Kita sudahkan ya. Sampai di sini pengkajian ada yang mau ditanyakan? Oke, ada? Tak ada? Kalau tak ada, kita ke diagnosis. Cara pengumpulan data, maaf lupa, belum. Nah, Bu, cara kita mengumpulkan data
itu melalui apa saja? Tulis ya. Tulis. Cara mengumpulkan data. 1. Misalnya begini. Pak, saya penata nih. Ya, saya penata. Terus kemudian misalnya siapa nih? Mas Wahyu misalnya. Atau yang lain deh. Biar itu aja. Ridho Agung ada enggak Ridho Agung? Masihkah di tempat Ridho Agung? Ada ya? Oke. Ada ya? Sudah unmute berarti ada. Misalnya Mas Ridho Agung ini keluarganya. Keluarga pasien misalnya ya. Saya penatanya. Mas Ridho Agung ini kita settingannya kita sedang berada di ruang IBS atau ruang OK. Jadi seorang anak usia 6 tahun dibawa oleh ayahnya anggaplah Ridho Agung ya. Ridho, kamu dengar suara Bu Nova nggak Ridho? Bila teleh, tidak dengar tah? Ya, dengar Bu. Oh, dengar. Ya, dengar ya. Kamu berperan sebagai seorang ayahnya anak ya? Siap. Ya. Seorang anak laki-laki usia 6 tahun dibawa ke ruang IBS dengan rencana tindakan tonsilektomi akibat tonsilitis. Jadi ada rencana pembedahan tonsil. Jadi anak Mas Ridho pura-puranya nih ya diantar ke ruang IBS mau menjalani operasi amandel tonsilektomi ya. Penata anestesi melakukan anamnesis terhadap keluarganya. Ayah pasien mengatakan bahwa anaknya terjadi kesulitan menelan sudah 3 minggu. Setiap malam anak terdapat sesak napas. Jadi mengeluhkan sesak napas setiap malam. Terus penata anestesi melakukan anamnesa tadi ya. Jadi Pak Ridhonya nih sudah menjawab bahwa Pak, saya ulangi lah ya, saya penata nih. Bapak, kapan keluhan dirasakan oleh anak Bapak? Nah, Pak Ridhonya tadi udah jawab bahwa ada sakit menelan itu sudah 3 minggu, panas naik turun, kemudian ada sesak napas itu hampir setiap malam. Oke, berarti saya mengumpulkan data itu, saya dengan teknik apa? Kita sedang berbicara cara pengumpulan data. Kita sedang berarti saya tadi bertanya seperti itu, kemudian pasien atau keluarganya itu menjawab, itu berarti dengan teknik apa itu? Wawancara, Bu. Iya, pinter. Jadi, cara pengumpulan data yang pertama adalah dengan wawancara. Understand? Oke. Kemudian, berdasarkan hasil monitoring TTV, diperoleh tekanan darah 90/70 mmHg, kemudian nadi 86, RR 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius misalnya. Berarti itu belum selesai. Terus pasien tampak tonsil pasien tampak kemerahan dan membengkak. Data TTV tadi, kemudian penemuan adanya tonsil memerah, bengkak, itu merupakan hasil pengumpulan atau cara pengumpulan data dengan cara apa?
Observasi. Bu. Observasi. Iya, pintar. Oke. Observasi. Jadi yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi. Kemudian observasi ini yaitu hampir sama kita golongkan menjadi pemeriksaan fisik. Jadi nanti Anda kalau mau melakukan pengkajian, tekniknya atau caranya bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi, bisa dengan pemeriksaan fisik. Kalau pasien tonsilnya tampak membengkak dan membesar, itu bisa observasi, juga bisa pemeriksaan fisik. Tolong berikan saya contoh yang observasi saja tanpa pemeriksaan fisik. Ada? Karena pemeriksaan fisik itu disebut juga observasi, tapi ada yang observasi tapi tidak melakukan pemeriksaan fisik. Lemas pucat, Bu. Pucat. Oke, pucat. Jadi kalau pemeriksaan fisik itu ada berapa teknik ya? Ada 4 kan? 4, Bu. Ya, apa aja? Inspeksi, palpasi, auskultasi, sama perkusi. Ya, ojo dibolak-balik. Inspeksi, palpasi, perkusi, baru auskultasi. Ya, IPPA. Ya, jangan dibolak-balik. Kecuali kalau abdomen. Kalau Anda mau melakukan pemeriksaan abdomen, harus dibalik. Oke, saya ulangi. Pemeriksaan fisik ada 4 teknik. IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, tapi tidak untuk abdomen. Kalau abdomen kita balik, inspeksi, kemudian auskultasi, perkusi, baru palpasi. Ya, IAPP. Ya, kenapa Bu harus dibalik untuk abdomen? Kalau Anda inspeksi abdomen pasien, kemudian Anda palpasi, itu akan mengubah bising usus. Jadi setelah Anda lihat abdomen perutnya pasien, itu harus langsung dilakukan auskultasi. Kalau Anda sudah manipulasi dengan palpasi atau bahkan dengan perkusi, itu nanti bising ususnya bisa berubah. Makanya setelah Anda inspeksi langsung lakukan auskultasi, IAPP. Palpasi itu abdomen terakhir. Understand? Ya, itu untuk pemeriksaan fisik. Nah, contoh observasi itu contohnya begini. Pasien tampak meringis kesakitan. Ya, Bu, itu observasi betul. Pemeriksaan fisik iya, tapi hanya inspeksi saja. Melihat raut mukanya dia meringis, tapi tidak melakukan palpasi, tidak melakukan perkusi, tidak melakukan auskultasi. Jadi hanya pengamatan aja. Jadi observasi itu identik dengan pengamatan. Paham? Oke, kalau pemeriksaan fisik berarti harus Anda lihat, oh konjungtivanya gimana, oh pupilnya bagaimana disorot, oh pucat atau tidak, ya gitu. Jadi pemeriksaan fisik itu head to toe. Paham ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan cara pengumpulan data? Gak ada? Aku mau tanya. Ya, silahkan. Tadi Kurang Bu, 6 menit. Iya. Bu, kan tadi Bu Nova bilang kan nyeri. Oh, berarti mungkin kemungkinan ada tekanan darah atau nadinya tinggi. Hal-hal seperti itu tuh kita belajarnya gimana, Bu? Maksudnya, oh ini nyeri berarti indikasi yang terjadi dalam tubuhnya itu kita harus anamnesanya seperti ini tuh gimana, Bu? Good question. Sangat bagus banget pertanyaannya. Itu butuh jam terbang. Iya. Butuh jam terbang. Saya jawabnya memang kenapa harus butuh jam terbang? Jadi begini. Itu kendala teman-teman dan kendala kita semua, ya.
Bu Nova tidak akan bisa jawab pertanyaan Mbak Yunia. Bu Nova akan menjelaskan satu persatu, tidak mungkin. Nanti seiring dengan perjalanan waktu, teman-teman akan tahu dengan sendirinya setelah akan mendapatkan berbagai ilmu setiap semester. Ingat, ya, anestesi itu Anda harus jago di fisiologi. Ya, ingat, harus jago di fisiologi. Tidak harus jago, tapi minimal Anda paham. Kenapa? Sekarang gini, orang nyeri karena fisiologi itu selalu kompensasi, Mbak. Ya, selalu akan fisiologi itu kan ilmu faal, ilmu normalnya dalam tubuh seseorang. Jadi nek misalnya orang nyeri, yang ada di bayangan kita, apa sih kompensasi apa di dalam tubuhnya yang bisa apa ya maksudnya? Itu sama dengan pertanyaan kenapa sesak napas itu kok RR-nya naik? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Orang sesak napas itu kok orang mengatakan, aduh saya sesak. Ini saya ekspresinya saya sesak napas ya. Percaya enggak kalau Anda ini saya ekspresinya saya menjiwai banget nih. Mana oksigen? Ya. Sangat-sangat banget saya ya, gitu. Sesak napas banget saya. Tapi begitu Anda ukur, Anda akan validasi hasil data objektifnya, ukur RR piro, normal tuh 16 misalnya, ya. Atau yang lain misalnya, berapa saturasinya? Normal 100% saturasinya. Di pasiennya bohong. Bukan masalah bohong, bisa aja pasien tersugesti loh. Ya, itulah. Jadi kadang kita enggak harus percaya sama pasien karena kadang pasien tuh tersugesti dengan dirinya sendiri bahwa sesak, aduh, gitu dan lain sebagainya. Tapi semuanya normal-normal wae. Oh, berarti ya sudah, berarti masalah psikis kan gitu. Kita angkatnya bukan masalah fisik tapi psikis. Sama dengan pertanyaan saya, kenapa orang sesak napas RR-nya tinggi? Kenapa orang nyeri nadinya tekanan darah tinggi? Kenapa orang perdarahan tekanan darahnya turun? Nadinya cepat. Bisa jawab? Itu semua ilmu fisiologi, Mbak. Iya, kalau Anda tidak paham ilmu fisiologi, ya Anda tidak akan bisa jawab. Tapi jangan khawatir, seiring perjalanan waktu, Anda akan paham. Kayak misalnya contohnya begini. Saya tadi memberikan contoh Mbak siapa tadi yang nutrisinya kurang tadi itu ya, Mbak Fatih apa ya? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Nur Fatih lah ya, Mbak Fatih. Mbak Fatih mengatakan tidak nafsu makan. Kemudian saya nggak langsung percaya. Ada mual, Mbak? Ada, Bu. Ada muntah? Ada. Berapa kali? Sehari 3 kali. Saya langsung akan mengangkat bahwa Mbak Fatih ini nutrisinya kurang? Belum tentu. Karena apa? Saya belum aja percaya. Karena apa? Belum ada DO-nya. Belum ada data subjektifnya. Nah, untuk objektif. Nah, untuk mengetahui bahwa Mbak Fatih itu dia kekurangan nutrisi, data apa yang harus kita tambahkan? Kira-kira analisa Anda, karena kan butuh analisa. Tadi sama berhubungan dengan pertanyaannya Mbak Yuniar. Bu, untuk itu kita harus tahunya dari mana? Butuh analisa. Nah, orang kekurangan nutrisi itu datanya apa aja yang perlu ditambahkan? Berat badan, Bu. Oke, good. Berat badan, rasional. 1. Berikutnya. Apalagi? Pucat apa enggak kan gitu kan? Ya. Apalagi? Terjadi penurunan berat badan sudah. Apalagi? Nilai HB-nya berapa? Lah, untuk tahu berapa nilai HB-nya, Bu, kok bisa tahu ya, Bu ya? HB itu masuk ke dalam masalah untuk menunjang masalah nutrisi. Ya kan Anda seiring perjalanan waktu itulah nanti Anda akan tahu sendiri gitu loh maksud saya. Paham, Mbak? Ya, sama. Makanya, Bu, pasiennya mengatakan misalnya nih, pasiennya mengatakan sesak napas. Data apa sih yang harus ditambahkan untuk memvalidasi bahwa memang misalnya terjadi pola napas tidak efektif misalnya. Pasiennya
terdapat pola nafas tidak efektif. Misalnya ini contoh masalah ya, masalah yang diangkat. Apakah iya? Nek pas hanya dengan pasien mengatakan sesak napas saja, itu pola napasnya tidak efektif. Kan belum tentu. Ya, belum tentu. Berarti harus saya ukur Saturasi. Saturasi oksigen. saturasinya berapa. Apalagi jumlah RR-nya berapa. Lah nah, Bu kok bisa ya Bu ya jumlah RR itu kok bisa masuk ke dalam data pernapasan? Anda jawabnya apa? Kenapa? Orang naik sesak napas mesti RR-nya tinggi. Nah, analisa Anda sudah bisa jawab, berarti ya ilmu faalnya Anda bagus. Ada yang mau jawab? Apa Mas Edi? Karena kurangan oksigen. Good. Orang sesak napas itu kekurangan oksigen di darah. Harusnya kita layak apa nih ke apa? Nafas kita normal, biasa seperti ini, 16 sampai 20 misalnya. Tapi orang yang kekurangan oksigen, kenapa dia RR-nya itu cepat? Ya karena untuk kompensasi tubuhnya supaya oksigen itu banyak masuk. Itu sebagai kompensasi di dalam tubuhnya bahwa di dalamnya itu kurang oksigen. Paham nggak? Ya, sehingga dengan cara tubuh itu mengambil oksigen yang banyak sehingga pasti RR-nya cepat nek dihitung. Itu kan ilmu fisiologi. Ya, nanti jangan khawatir, teman-teman akan pasti akan dengan sendirinya teman-teman akan paham kok. Oke? Sepertinya waktunya sudah habis. Saya buka 2 pertanyaan saja. Kalau nggak ada langsung Bu Nova tutup, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ya, Mbak Indri mau tanya? Lupa, Mbak Indri itu lupa kalau kita itu Zoom, sehingga dia begini. Kayak di kelas aja. Ya, silakan Mbak Indri. Ibu izin bertanya, yang tadi cara pengumpulan data, itu berarti cuma 2 observasi sama pemeriksaan fisik doang? Enggak, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Oke, ada lagi? Satu lagi? Tak ada? Cukup ya? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, boleh pada sesi pertemuan selanjutnya. Kita masih bicara tentang, sebenarnya saya nggak tahu nih, cuma dikasih waktu 2 jam, berarti 4 jam ya, cuma 2 kali pertemuan kita harus menyelesaikan sampai evaluasi. Karena ini harus banyak contoh ya, sehingga nggak bisa hanya teoritis gitu. Ya, oke.